disiplin ilmu hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara ialah hukum khusus tentang organisasi negara dan hukum perdata secara umum. Next. Hubungan ilmu administrasi dan ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ilmu ekonomi adalah ilmu mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ekonomi berasal dari kata oikos, artinya keluarga atau rumah tangga. Nomos artinya hukum atau aturan yang berlaku. Jadi, ekonomi dapat diartikan sebagai ragam atau aturan dalam rumah tangga. Jadi, ilmu ekonomi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang tidak terbatas menggunakan sarana pemenuhan yang terbatas. Next. Suatu perkembangan yang mempererat hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu administrasi adalah penelaahan terhadap lembaga-lembaga ekonomi atau organisasi-organisasi perusahaan. Jadi ilmu ekonomi seperti contohnya firma, CV, PT, Perum atau Perjan. Next. Hubungan ilmu ekonomi. Hubungan negara dengan ilmu ekonomi yaitu efisien merupakan tujuan administrasi negara. Efisien bisa dicapai dengan cara kerjasama dan kompetensi. Dalam ilmu ekonomi, agar bisa memenuhi kebutuhan, manusia selalu bersaing dan harus bekerja sama. Administrasi negara juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Yang kesejahteraan umum sangat berkaitan dengan ilmu ekonomi. Nah, di sini menjelaskan bahwa bagaimana manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan sumber daya dengan pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi juga terjadi dalam penyusunan anggaran belanja suatu negara. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, jadi ada dua tadi ya. Hubungan ilmu administrasi dengan hukum, hubungan ilmu administrasi dengan ekonomi. Hukum ya. Salah satu pendekatan dalam ilmu hukum itu adalah terkait dengan aturan dan deregulasi. Dan yang membuat administrasi negara bisa berjalan dengan baik kalau ada aturan dan regulasi. Jadi sama-sama memiliki regulasi ya yang terkait dengan ini. Cuman perbedaannya ilmu hukum itu punya berikan efek berupa sanksi kalau akan ada pelanggaran, maka ilmu administrasi juga terjadi sanksi ya kalau terjadi pelanggaran, tetapi dia lebih kepada adlib ya. Kalau ilmu hukum dia larinya ke pidana atau perdata. Itu yang terkait dengan administrasi dengan hukum. Tetapi yang saya ingin tegaskan bahwa salah satu hubungannya adalah kedua-duanya berada kepada pengaturan, dan tanpa hukum maka administrasi negara tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu administrasi negara memerlukan hukum sebagai partnership-nya dalam menata deregulasi organisasi. Ada kadang-kadang pameo yang dikeluarkan ya, diungkapkan bahwa administrasi dan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara,
dan pemerintah dan ilmu politik itu sama-sama mempelajari negara. Jadi ini termasuk ilmu-ilmu negara ya. Makanya oleh Woodrow Wilson mengatakan bahwa kalau orang ingin menjadi penguasa, baru dia tidak memiliki negara, maka terus terang saja dia tidak bisa menjalankan di negara dengan sebaik-baiknya. Itu pandang Woodrow Wilson. Dan inilah yang menanda berbagai negara di dunia. Kadang-kadang orang yang menjadi kepala negara itu tidak memiliki ilmu negara dan dia tidak mau belajar tentang ilmu negara. Jadi meskipun secara lahiriah jadi sipil, adalah disiplin ilmu lain, tapi setelah dia berkuasa, dia harus pelajari itu bagaimana berpolitik yang baik, bagaimana mengatur negara yang baik. Karena kapan dia tidak pelajari itu, maka dia kecenderungannya mungkin bisa menjadi korban dan negara bisa menjadi berabe, bermasalah. Karena memang begitulah ilmu pengetahuan itu. Makanya ya beruntunglah orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu negara yang mengatur negara ini dengan baik dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasarannya ya yang diinginkan. Jadi kesimpulannya bahwa administrasi sangat memerlukan ilmu hukum dalam hal membuat pengaturan dan memberi sanksi jika terjadi pelanggaran. Ya, kemudian yang kedua adalah terkait dengan ilmu ekonomi. Apa hubungannya ya? Ilmu ekonomi ini adalah sebuah ilmu yang yang mengorientasikan diri pada bagaimana memberikan nilai ya terhadap sesuatu barang ya maupun jasa. Nah, ilmu administrasi gampang ada pendekatan nilai dalam menata dirinya, maka tentu saja tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Apalagi dengan sebutan bahwa administrasi itu sangat relevan dengan penganggaran untuk menggerakkan administrasi sampai kepada puncaknya. Makanya administrasi itu juga telah ada ungkapan bahwa dengan menggerakkan ya, administrasi itu harus dibarengi dengan 3E. Ya, E yang pertama adalah efisien, E yang kedua adalah efektif, E yang ketiga adalah ekonomis. Jadi jelas sekali bahwa ekonomi ini adalah erat kaitannya dan memiliki hubungan yang kuat, terutama dalam hal memberi penganggaran dan pembiayaan dalam rangka menggerakkan ya administrasi negara untuk sampai kepada harapan dan puncaknya. Ya, silakan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Hubungan ilmu administrasi dan ilmu biologi. Biologi memiliki cabang, yaitu ekologi, yang menyelidiki hubungan antara organisme hidup atau living organism dengan lingkungan di mana dia hidup dan berkembang. Teori ekologi pada prinsipnya dapat diterapkan dalam ilmu administrasi negara dengan analogi bahwa administrasi negara sebagai organisme yang mempunyai hubungan pengaruh timbal balik dengan lingkungan hidup atau environment, di mana administrasi negara itu tumbuh dan berkembang. Dalam ekologi, administrasi negara dapat diartikan sebagai seluruh elemen yang terdapat di luar batas administrasi, yang mempunyai potensi mempengaruhi sebagian ataupun administrasi secara keseluruhan. Next. Hubungan sistem administrasi dengan ekologi dapat dijelaskan bahwa apabila kita membahas administrasi sebagai suatu sistem kegiatan, maka kita dihadapkan kepada konsekuensi yang berhubungan dengan cara yang dapat dipakai untuk menganalisa bekerjanya suatu sistem. Gagasan dari suatu sistem yang menganjurkan bahwa kita dapat memisahkan administrasi dari kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, yang paling tidak untuk tujuan analisa, dan memeriksa seakan-akan lingkungannya, tetapi akan mudah dibedakan dari lingkungan tersebut di mana ia dioperasikan.
Dalam hubungannya dengan ekologi administrasi negara, maka faktor lingkungan perlu dipilih mana yang relevan dengan sistem administrasi negara, di mana faktor lingkungan hidup yang relevan merupakan faktor yang disebut sebagai faktor-faktor ekologis. Itulah hubungan ilmu administrasi dengan biologi. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Amrian untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian saya akan menjelaskan ilmu fisika dengan ilmu administrasi. Pengertian ilmu administrasi adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak. Next. Kemudian adapun perkembangan administrasi sebagai ilmu pengetahuan sains dapat terbagi atas 4 fase, yaitu yang pertama ada fase survival, yang dimana fase ini dimulai pada tahun 1886 sampai 1930. Pada saat itu Frederick Winslow Taylor sendiri yang mempelopori gerakan manajemen. Kemudian para ahli pun memperjuangkan sampai diakuinya administrasi serta manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ada fase penyempurnaan. Fase penyempurnaan ini dimulai pada tahun 1930 sampai 1945. Pada fase ini penyempurnaan ini disebut demikian karena pada tahap inilah prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan juga dalil-dalil umum administrasi dan manajemen lebih disempurnakan dan juga diakuinya kebenarannya. Kemudian yang ketiga, fase human relation. Fase ini juga dimulai pada tahun 1945 sampai 1959. Yang keempat ada fase behavioralisme. Fase behavioralisme ini didasari akan pentingnya hubungan harmonis pada fase human relation. Fase ini ditujukan pada tahun 1959 sampai sekarang. Next. Dan kemudian ada ilmu teknologi. Next. Ilmu teknologi adalah ilmu pengetahuan industri yang praktis. Ilmu teknologi ini adalah salah satu ilmu yang banyak digunakan di berbagai bidang kehidupan. Salah satu contohnya teknologi komputer. Teknologi. Next. Yang pertama ada e-government. E-government ini sendiri adalah memberikan pelayanan publik yang bersifat good governance, yang dimana semua aspek yang terkandung di dalam good governance tercermin pada e-government itu sendiri. Yang kedua ada e-decision making, atau dalam bahasa Indonesia adalah pengambilan keputusan. E-decision making ini sendiri didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang dimana didasarkan kriteria tertentunya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, kita sudah mendengarkan penjelasan hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Agar kita lebih paham lagi dengan materi ini, saya akan mempersilahkan teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menggunakan fitur raise hand. Ya, saya kira tadi sudah dijelaskan ya hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain. Maka saatnya kita akan mencoba untuk adanya interaksi ya.
terjawab. Tapi ini hanya ada 3 orang saja yang aktif ini. Ya. Ini Fadila yang aktif dengan usahakan memperlihatkan supaya Anda catat. Ya. Oke, saya ingat sudah banyak masuk. Sudah ada 12 orang yang aktif ini. Kameranya ya. Dengan jangan cuma hanya sekadar pasang-pasang, tidak ada, tidak goyang-goyang juga. Itu menjadi penilaian. Oke, saya persilakan dulu kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5 untuk mengajukan tanggapan, mengajukan pertanyaan terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Ya, kalau sekiranya kelompok 5 tidak bisa merespon, maka ya apa boleh buat, kita akan kasih tugas ya. Tugasnya tidak usah terlalu banyak, cukup 15 halaman saja. Saya Pak, kelompok 5 Pak. Ya, berapa nomornya? S01 2021-042 Pak. Atas nama Indasari Tingo Sandewa. Anunya aja, nomor terakhirnya 042 ya, silakan 042. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi, yaitu tentang hubungan administrasi dengan ekonomi, di mana yaitu permintaan yang tinggi pada barang. Nah, kan pernah tuh terjadi inflasi di negara kita pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, salah satu penyebab inflasi tadi yaitu yang disebutkan oleh Bapak, permintaan yang tinggi pada barang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menyelesaikan antara keadaan perekonomian dengan harga barang yang memiliki harga jual yang tinggi dalam kegiatan jual beli? Silakan dijawab. Pak, bisa dulu pertanyaannya Pak? Dijawab dulu, nanti kau bingung malah kalau kau kumpul. Siapa yang dari kelompok? Ya, anggota kelompok kalau tidak mau menjawab, kalau tadi itu adalah 15 halaman tugasnya, kalau dia bertanya, maka itu dikali 2 menjadi 30 halaman ya. Kalau tidak menjawab. Oke? Saya Pak, mau bertanya Pak. Hah? Jawab dulu. Oh, Halo, kelompok 2 jawab dulu deh. Tidak bisa dijawab. Ya, kalau kelompok 2 tidak bisa menjawab, ya saya kasih tugas kelompok 2. Tugasnya 30 halaman ditulis tangan, minggu depan dikumpul. Bagaimana? Pilih mana? Pilih bikin tugas atau pilih menjawab? Tunggu Pak. Untuk Indah bisa diulang pertanyaannya. Kan tadi yang dijelaskan oleh Bapak itu hubungan administrasi dengan ekonomi. Nah, salah satu faktornya itu permintaan yang tinggi pada barang. Nah, kan pernah terjadi inflasi di negara kita pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana permintaan barang yang tinggi.
Nah, pertanyaan saya, bagaimana menyelesaikan antara keadaan perekonomian dengan harga barang yang memiliki harga jual yang tinggi dalam kegiatan jual beli? Bagaimana menyesuaikan? Silakan dijawab. Kalau kau tidak bisa jawab, bilang saya, nanti saya jawab. Cuma ya, konsekuensinya ada tugas yang dikerja. 30 halaman ditulis tangan. Kalau menyerah, saya jawab sekarang. Bagaimana kelompok 2? Cepat. Bicara saja daripada ku kena tugas. Tadi lancar selesainya. Ya, silakan. Sandi Audia ingin menjawab pertanyaan dari Indasari. Ya, silakan. Yang pertama itu pemenuhan berbagai berapa nomornya? 049, Pak. Ya, 049, silakan. Yang pertama itu pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja khusus percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun non-fisik. Yang kedua, pengembangan sektor ekonomi daya saing tinggi dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi digital dan e-commerce. Itu, Pak. Iya. Kalau pertanyaan itu tadi bagaimana caranya menyeimbangkan ya? Menyeimbangkan tadi pertanyaannya, apakah tadi pertanyaannya? Ya Pak, menyeimbangkan, menyesuaikan. Menyeimbangkan ya. Nah, cara menyeimbangkan antara permintaan barang tinggi dengan inflasi, maka langkah yang akan dilakukan adalah melakukan persediaan barang yang ada di masyarakat, ya, ataukah pemerintah melakukan operasi pasar supaya pembengkakan harga yang ada di pasaran. Kemudian yang kedua adalah pemerintah mengontrol terjadinya penimbunan barang ya yang begitu banyak di masyarakat, sehingga lambat laun terjadi keseimbangan dan inflasi akan semakin ditekan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan produksi barang dan jasa ya sesuai permintaan dan mengatasi konsumsi dari masyarakat supaya lambat laun terjadi penurunan kebutuhan dan terjadi keseimbangan pengeluaran dan penerimaan. Nah, kalau itu yang terjadi maka terus terang saja akan membantu terjadinya keseimbangan dalam proses perbaikan sistem ekonomi dalam suatu negara. Gitu. Saya kira seperti itu ya. Saya pindah ke silakan. Saya Pak. Ya, Pak. Nomornya. S10 S01 2021 039.
039 silakan. Apa perkembangan yang mempererat hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu administrasi? Ya. Silakan dijawab. Saya Pak, Ya, nomor berapa nomornya? 038. 038 silakan. Ya, apa perkembangan yang mempererat hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu administrasi? Yaitu sama-sama menelaah lembaga-lembaga ekonomi atau organisasi perusahaan seperti firma, PT, CV, Perum. Bagaimana yang bertanya? Iya, Pak. Ya, saya tidak tambahkan lagi karena saya kira sudah lop ya apa yang diminta oleh penyaji, oleh penanya ya. Selanjutnya saya pindah ke kelompok 3, silakan. Saya Pak, Ya, silakan nomornya, nomor berapa? 050. 050, silakan. Baik, pertanyaan saya yaitu bagaimana proses terjadinya hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum perdata? Iya, Terima kasih. antara hukum administrasi negara dengan hukum Perdata, Pak. perdata. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yunita. Yang pertama itu hubungan antara itu saat atau waktu terjadinya adopsi atau pengangkatan kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum administrasi negara. Yang kedua, Badan Administrasi Negara melakukan perbuatan-perbuatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Yang ketiga, suatu kasus dikuasai oleh hukum perdata dan hukum administrasi negara. Kasus ini diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara. Terima kasih. Ya, silakan. Bagaimana yang bertanya? Iya, Pak. Sudah puas. Sudah terjawab? Iya, Pak. Oke, kalau sudah terjawab ya. Saya pindah ke kelompok 1. Saya Pak. Ya, silakan. Nomornya nomor berapa? 048 Pak. 048, silakan. Sosiologi, pertanyaan saya itu kan yang dijelaskan sama kelompok 2 tadi, Baik, keluar Suja. Apa yang dijelaskan tadi? Bisa diganti Pak, saya juga mewakili dari kelompok 1. Bisa. Nah, kalau resumnya itu tidak apa-apa diganti. Dari Nomor berapa nomornya? Kelompok 1, nomor 029. 029, silakan. Ya, siap. Apa kegunaan antropologi menurut kelompok 4? Apa kegunaan ilmu antropologi menurut kelompok 4? Siap. Ya, saya kira tadi sudah dijelaskan. Silakan dijelaskan ulang lagi. Siapa tadi itu yang menjelaskan itu? Bagus sekali tadi itu penjelasannya. Ya, silakan nomor berapa? Tidak kedengaran suaranya. Termute. Belum.
Itu pembok baru memulai mengajar. Coba dijawab tadi itu bagus tadi itu. Sudah tadi dijelaskan ada slide tadi itu. Baik, saya akan. Ya, silakan. Nomornya. Ya, Pak. Nomor berapa nomornya? 051, Pak. Ya, silakan 051. Fungsi ilmu antropologi adalah memanfaatkan dan membangun pengetahuan dari ilmu sosial, biologi, humaniora, dan fisik. Antropologi berkaitan dengan fitur biologis yang menjadikan manusia dan aspek sosial manusia. Biologis yang dimaksud dengan fisiologi, susunan genetika, sejarah gizi, dan evolusi. Sedangkan aspek sosial seperti bahasa, budaya, politik, keluarga, dan agama. Kemudian adapun fungsi antropologi adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang manusia baik secara fisik, biologis, maupun secara kultural. Terima kasih, Pak. Ya, oke, makasih ya. Ya, terpenuhi saya kira ya. Untuk itu saya kembali ke yang bertanya tadi, bagaimana? Siap, Pak. Sudah diterima? Bagaimana yang bertanya? Siap, Pak. Oke ya. Sudah muatan. Ya, memang tadi sudah terjawab ya. Selanjutnya kita tidak lagi kelompok ini, tapi siapa yang mau? Silakan nomornya. Saya Pak. Ya, silakan ya. Saya tadi Yang banyak Pak. kata ini. Sul Fahmi. Ya, Pak. Berapa nomornya Sul Fahmi? 054, Pak. 054, silakan. Saya ingin bertanya, apa sajakah kegunaan ilmu teknologi di dalam bidang ilmu administrasi? Dan apakah ilmu teknologi itu sudah banyak digunakan di industri? Ya, bagus pertanyaannya ya. Ya, Pak. Apa kegunaan ilmu teknologi dalam ilmu administrasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari. Ya, silakan nomornya nomor berapa? Pak. Nomornya nomor berapa yang menjawab? 051 ya, silakan. Nomor ya, silakan 151. 151. Yaitu ilmu teknologi adalah ilmu pengetahuan industri yang praktis yang digunakan di kebanyakan industri seperti kampus ataupun kantor-kantor yang lainnya. Kemudian perkembangannya ilmu teknologi yang di industri adalah dampak perkembangan teknologi di dunia industri akan semakin penting. Tanda-tanda telah menunjukkan bahwa akan segera munculnya teknologi bisnis yang memungkinkan secara individu dan kontak langsung dengan pabrik, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung dan secara individu dapat dipenuhi. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, bagaimana yang bertanya? Ya, Pak, sangat puas atas jawabannya, Pak. Oke ya. Sekarang Andi, siapa namanya ini? Andi Alda, Pak. Andi Alda, silakan Andi Alda. Nomornya nomor berapa Andi Alda? 048, Pak. 048, silakan. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2, sosiologi dan antropologi sama-sama mengkaji seputar seputar manusia. Pertanyaan saya itu, apakah kedua ilmu itu berbeda? Jika berbeda, apa perbedaan kedua ilmu tersebut? Ya, saya kira bagus pertanyaannya.
Apa perbedaannya kedua ilmu ini? Ilmu apa tadi itu yang berbeda? Saya mau menjawab, Pak. Ya, silakan. Nomornya berapa? 038, Pak. 038, silakan. Ilmu antropologi dan ilmu sosiologi itu merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial, Pak, yang mempelajari manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Tapi antropologi ini mengkhususkan tentang studi manusia, sedangkan sosiologi itu fokus ke perilaku manusia dalam masyarakat atau perilaku sosial. Ya. Terima kasih. Ya, kita sudah terjawab bagus sekali jawabannya ya. Kita buka lagi ya. Bertanya. Kita usai kelompok ini. Nomornya nomor berapa? 032. 032, silakan. Saya ingin bertanya tentang seberapa pentingkah kita mempelajari ilmu antropologi untuk kondisi masyarakat Indonesia? Wah, ini bagus ini. Nah, seberapa pentingkah kita mempelajari ilmu antropologi untuk masyarakat Indonesia? Wah, ini di sini. Silakan dijawab. Siapa yang mau menjawab? Masyarakat di Indonesia adalah manfaat mempelajari ilmu antropologi, mengetahui pola dan bagi bangsa, kemudian mengetahui peran yang harus dilakukan dari masing-masing individu agar sesuai dengan harapan masyarakat di sekitar kita, dan menimbulkan rasa toleransi yang tinggi karena pergaulan dalam masyarakat. Terima kasih. Oke, saya tambah ya. Apa manfaatnya mempelajari ilmu antropologi di Indonesia? Jadi Indonesia ini sangat, ya, kalau kita mempelajari ilmu antropologi. Kenapa? Karena Indonesia itu merupakan daerah yang kehidupan masyarakatnya berada di pedesaan itu jauh lebih banyak ketimbang dengan daerah lain, ya. Kemudian di Indonesia ini juga memiliki karakteristik suku-suku banyak, ya. Dengan mengetahui karakteristik budaya mereka masing-masing, maka dengan mudah kita bisa mengarahkan dia dalam rangka untuk mencapai tujuan kita sebagai makhluk organisatoris. Jadi itulah kegunaannya, ya, mempelajari ilmu antropologi di Indonesia. Sehingga kalau kita misalnya berada di lingkungan masyarakat Bugis, ya, nah, kita bisa paling tidak mengetahui bagaimana sih karakteristik orang Bugis, sehingga kita cenderung diterima di masyarakat Bugis. Kalau kita berada di masyarakat, ya kita juga bisa diterima di Papua, ya, karena kita bisa mengetahui karakteristik masyarakat Papua, sehingga kita tidak pernah ditolak oleh siapapun juga dengan mengetahui karakteristik budaya tadi. Tetapi coba Anda tidak mengetahui karakteristik budaya daerah setempat, maka pasti akan Anda ada penolakan dengan masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau kita ditolak, tentu saja kita tidak bisa melakukan adaptasi sosial dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, itulah tujuannya mempelajari ilmu antropologi. Jadi kita harus mengetahui bagaimana sih karakteristik masyarakat yang ada di daerah setempat itu. Nah, katakanlah kalau kau berada di kota, di orang Makassar, ya, maka harus Anda junjung tinggi tata pergaulan, ya. Dilarang kita misalnya bertamu di di rumah, ya, orang yang berlainan jenis kelamin kita pada jam-jam tertentu. Walaupun kita misalnya baik-baik, tapi kecenderungan orang menilai kita menjadi orang tidak baik, orang tidak beres. Oleh karena itu, tata krama ini harus kita junjung tinggi, karena
tidak sesuai dengan adat istiadatnya. Ya, nah, jadi dilarang pacaran misalnya. Nah, itu kalau di daerah Makassar misalnya kan. Tapi ada juga daerah justru dianjurkan pada saat usia nikah ya, nah, justru dianjurkan yang seperti itu. Nah, jadi itulah tujuannya tadi orang mempelajari antropologi tadi dengan berkaitan karakteristik masing-masing daerah, maka dengan mudah kita melakukan tata pergaulan dengan mereka. Dan di Indonesia ini beribu-ribu pulau, beribu-ribu suku bangsa, ya, dan dengan pelajaran pasti kita akan mengetahui karakteristik bangsa, suku-suku tadi itu ya. Nah, kalau tidak belajar antropologi mana kita tahu ya suku ini apa, adat istiadatnya, bagaimana tata pergaulannya, termasuk tata pernikahannya juga dipelajari ya. Nah, contohnya Minangkabau. Nah, kalau di Minangkabau itu tata pergaulannya itu alirannya dia patrilineal. Nah, dia cenderung ke aliran ibu ya. Nah, jadi aliran ibu, kalau dia cenderung mengikuti pam dari ibunya. Nah, itu namanya aliran patrilineal. Kalau di Bugis misalnya, Makassar, nah dia patrilineal. Jadi dia alirannya ke bapak ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Nah, perbedaannya dia ya. Makanya kalau famnya dia, kalau anak perempuan itu nanti kalau dia menikah hilang keturunannya dia. Sudah hilang ya. Yang mendominasi adalah dari suaminya. Nah, jadi begitu kalau kita di Bugis. Tapi kalau di Minangkabau justru yang hilang laki-laki. Ya, nah, itu kan sebuah adat itu ya. Tapi bagi seorang manusia itu tidak ada masalah. Namun adatnya begitu ya. Jadi adat ini perlu dijunjung tinggi, dihormati supaya kita tidak terjadi bentrokan. Nah, jadi kalau di Minangkabau yang datang melamar itu adalah ya perempuan yang datang melamar laki-laki. Nah, jadi laki-laki enak itu kalau dia itu di Minangkabau itu ya, nah, dilamar. Jadi kalau dia ganteng, datanglah cewek-cewek lamar dia. Nah, jadi dia bisa menolak. Nah, itu kehebatannya itu kalau di sana. Tapi kalau di sini kan lamar itu adalah laki-laki. Nah, itu perbedaannya. Antropologi itu yang mengatur begitu itu. Ya, nah, itulah pentingnya tadi mempelajari tadi antropologi. Oke, silakan masih ada. Ya, Pak. Saya Pak. Ya Pak. Saya Pak. Ya, nomornya nomor berapa? Nomor 35 Pak. Ya, nomor 35 silakan. Apa saja faktor-faktor ekologis yang mempengaruhi administrasi negara Pak? Iya, faktor-faktor ekologis. Ya Pak. Ya. Saya Pak. Jawab. Ya, silakan. Nomornya nomor berapa? 033 Pak. 033, silakan. Faktor-faktor, ada dua faktor. Yang pertama, faktor-faktor yang beraspek alamnya, yaitu letak geografis, keadaan dan kekayaan alam, dan kemampuan penduduk. Yang kedua, faktor-faktor yang beraspek sosial atau kemasyarakatan, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan, Pak. Oke. Sudah terjawab saya kira ya. Bagaimana? Ada komentar? Oke ya. Saya kira sudah terjawab tadi. Bagus. Jawabannya bagus ya. Ya Pak. Pertanyaan dan jawabannya kedua-duanya bagus. Ya, nah, silakan siapa lagi yang mau? Saya Pak 031. 031 silakan. Pertanyaan saya yaitu, mengapa hukum administrasi negara disebut hukum khusus tentang organisasi negara, sedangkan hukum perdata disebut sebagai hukum umum? Wah, ini bagus ini. Nah, mengapa? Silakan dijawab. Dia baru cari jawabannya di pasti ini. Karena agak-agak susah ini.
jawabannya ini. Kalau ini tidak terjawab, saya akan kasih tugas dia lebih banyak, yaitu 30 halaman. Bisa diulang pertanyaannya? Jangan diulangi. Ya, silakan diulang. Ya. Simak baik-baik. Mengapa hukum administrasi negara disebut sebagai hukum khusus tentang organisasi negara, sedangkan hukum perdata disebut sebagai hukum umum? Nah, ini berat ini pertanyaannya ini. Sudah didapat jawabannya? Siapa yang mau jawab? Silakan. Kalau tidak mau jawab, ya saya yang jawab, baru saya kasih Anda tugas 30 halaman, tulis tangan ya. Minggu depan di store. Bagaimana? Apa yang kau pilih? Pilih menjawab atau pilih kerja tugas? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Ya, nomornya berapa? 049, Pak. 049, silakan. Kenapa disebut hukum perdata? Karena peraturan-peraturan contohnya itu seperti peraturan perjanjian, sedangkan kalau disebut hukum khusus itu mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik oleh Terus. Oke, yang lain temannya bantu. Silakan. Belum terjawab. Oke, signalnya tidak bagus. Silakan anggotanya yang bantu. Daripada kau kena tugas tapi sudah turun tugasnya. Ya, tadi dari 30 menjadi 20 halaman. Karena sudah ada suaranya tadi sedikit. Jadi dari 30 menjadi 20 halaman tugas. Tulis tangan. Mana kau pilih? Oke, silakan. Siapa yang mau bantu temannya? Jawab. Siapa mau bantu, Pak? Ya, silakan. Yang tadi hukum administrasi negara nomormu itu berapa nomormu? 051, Pak. 051, silakan. Hukum administrasi negara itu merupakan hukum khusus, hukum tentang organisasi negara, dan hukum perdata sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas, yaitu yang pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan dari hukum perdata, seperti peraturan-peraturan hukum perjanjian, dan yang kedua adalah asas lex specialis derogat lex generalis, yang artinya bahwa hukum khusus umum, yaitu bahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik oleh hukum administrasi negara maupun oleh hukum perdata. Terima kasih, Pak. Oke. Saya kira sudah terjawab ya. Saya tanya dulu kelompok apa namanya ini? Kelompok 2. Apakah kita masih lanjut pertanyaannya atau sudah berakhir sampai di sini? Kelompok 2 saya tanya. Sudah cukup atau masih lanjut kita?
Sudah cukup ya, Pak. Kalau kelompok Kayaknya 2 bilang, cukup, Pak. bagaimana Kayaknya cukup? cukup, Pak. Cukup, Pak. Mungkin sudah cukup, Pak. Kalau kelompok 2 mengatakan sudah cukup, ya kita sudah cukup sampai di sini. Saya tanya lagi, kelompok 2, apakah kita perlu ada tugas tambahan untuk setiap individu atau jangan dulu? Jangan dulu, Pak. Jangan dulu, Pak. Banyak tugasnya kah sekarang? Lumayan, Pak. Jangan pelik dulu kalau begitu ya. Oke lah, terima kasih kalau begitu. Saya tidak kasih tugas tambahan karena Anda mengatakan jangan dulu, banyak tugasnya. Saya itu adalah orangnya cukup memaklumi ya mahasiswa. Saya mohon diaktifkan kameranya karena saya ingin catat nama-nama. Saya tidak mau absen ini, tapi saya akan catat namanya yang ada di dalam. Ya, melalui foto. Ini ada di namamu ini. Tolong nama-nama ini aktifkan dulu kameranya sekarang ini supaya saya ini ya. Ini yang hadir ini tidak bisa dibohongi sama saya. Sekarang ini 21 orang yang hadir ya. Jadi Anda tidak bisa bohong, ada 21 orang yang hadir. Aktifkan lagi kalau masih ada. Tolong diaktifkan lagi kameranya. Jadi maksimal ini 21 orang yang hadir. Ya, ini banyak yang hadir lagi nih. Ini 21 orang, tetap 21 orang yang hadir. Tidak bertambah. Saya mau foto sekarang ya. 1, 2, 3. Oke. 21 orang tercatat hadir di pertemuan kita kali ini. Dan yang aktif dalam berdiskusi tadi ada sekitar 18 orang ya, yang aktif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Panjang umur, kita akan ketemu lagi minggu depan. Minggu depan saya akan siapkan 2 kelompok ya, yaitu kelompok 3 dan 4. Jadi soal untuk midtest minggu depan itu saya akan usahakan pada kelompok 4. Oleh karena itu kelompok 4 tolong disiapkan diri untuk tampil minggu depan. Ya, kelompok 5 kita pending dulu. Nah, ujian kita itu nanti 2 minggu depan. Minggu depan kita belum ujian. Karena kemarin saya ingin mengajar, tapi terus terang saya di Jakarta dalam rangka mendampingi akreditasi program doktor Politeknik Kesehatan Jakarta. Sebenarnya kita itu bukan lebih jelek daripada Jakarta, kita sebenarnya lebih bagus daripada Jakarta ya. Buktinya di sana tidak ada orangnya yang ketua program studi, maka terpaksa ya dia pinjam saya ke sana. Jadi tidak selamanya itu orang Makassar ya kurang bagus ya. Begitu juga mahasiswanya. Kemarin saya lihat ya mahasiswa 1, saya bilang wah lebih pintar saya punya mahasiswa itu daripada kau punya mahasiswa itu kalau begitu caranya belajar. Anak-anak saya mantap semuanya. Ya, berarti nanti di kala kemudian hari ya saya bilang perlu ada pertukaran mahasiswa ini. Politeknik Makassar ke Jakarta, Politeknik Jakarta ke Makassar. Dia bilang begitu. Jadi siap-siap kok nanti supaya kau juga bisa melihat kampusnya di sana ya. Terima kasih, kita izin live dulu. Jangan ya. Mungkin 2 minggu yang akan datang kita sudah bisa kuliah di kampus Politeknik Makassar. Kita istirahat dulu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selamat beristirahat, jaga kesehatan dengan baik ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.